Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ala kulli hal wa ala alihi wa sahbihi kaumati wal kamal. Kembali lagi bersama saya Syifa Nur Fadila pada mata kuliah hadis semester 4. Nah, di sini dalam video ini saya akan membahas sesuatu yang terkesan kecil, sering kita dengar, namun sering kita anggap sepele juga. Sesuatu yang mampu menjadi kunci terbukanya pahala, terbukanya pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuatu yang terkadang kita anggap rendah, namun ternyata sulit untuk kita kejar, yaitu tentang ikhlas dalam beribadah. Tapi sebelum itu saya akan mengingatkan terlebih dahulu kepada teman-teman bahwa segala amal ibadah kita, segala amal baik kita, dan semua yang kita perbuat itu harus membutuhkan 4 hal terlebih dahulu. Yang pertama adalah ilmu. Segala sesuatu itu harus disertai dengan ilmunya. Apalah ilmu jika tidak disertai dengan amal, dan apalah amal jika tidak disertai dengan ilmu. Lalu yang kedua adalah niat dalam melaksanakannya. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu harus disertai dengan niatnya. Jika kita mengerjakan sholat, lalu kita mengerjakan zakat dan lain sebagainya, jika tidak disertai dengan ilmu dan juga niat, apalah amal tersebut. Lalu yang ketiga yaitu sabar dalam melaksanakan. Teman-teman, mungkin kita seringkali diuji dengan banyak hal, sehingga ketika kita beribadah, kita beramal, selalu tergesa-gesa, tidak sabar, penuh dengan nafsu. Apalagi contoh misalkan kita berdoa kepada Allah, lalu kita menginginkan sesuatu yang tidak langsung Allah kabulkan, kita langsung marah, kita tergesa-gesa, kita meninggalkan suatu kewajiban yang harus kita laksanakan. Nah, untuk itu sabar menjadi kunci utama dalam semua amal ibadah. Lalu yang terakhir yaitu ikhlas dalam melaksanakan. Jika kita mempunyai ilmu, kita sudah berniat, kita sudah sabar, tapi kita tidak ikhlas dalam melaksanakannya, kita ria, kita ingin dipuji, maka sesuatu itu jadi teman-teman, ternyata ikhlas itu tingkatan yang paling penting yang harus kita perhatikan ketika kita beramal, apalagi dalam kita beribadah. Nah, beribadah pun, ibadah terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah ibadah makhluk, hubungan kita yang langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti kita sholat, melaksanakan puasa, menunaikan zakat, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua yaitu ibadah ghair makhluk, yaitu hubungan antara kita dengan sesama manusia. Kita menjalin komunikasi, memberikan timbal balik yang baik, berakhlak yang baik, dan lain sebagainya. Di sini saya akan membacakan hadis tentang ikhlas beribadah. Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, Innal amala idza kana khalisan wa lam yakun shawaban lam yuqbal, wa idza kana shawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal, wa la yuqbalu hatta yakuna khalisan shawaban, wal khalisu idza kana lillahi wa shawabu idza kana ala sunnati. Yang artinya, jika amal ibadah ikhlas tetapi tidak sesuai tuntutan, maka tidak diterima. Dan jika sesuai tuntutan tapi tidak ikhlas, maka tidak diterima pula. Suatu amal tidak diterima kecuali ikhlas dan benar. Ikhlas bila mana dilakukan karena Allah, dan benar bila mana dilakukan sesuai sunnah Nabi. Dari hadis tadi kita belajar bahwa ternyata ikhlas itu tingkatan yang sangat penting untuk kita lakukan. Karena apa? Karena ketika kita mempunyai hati ikhlas karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ingin terlihat oleh orang lain, karena ikhlas itu tidak bisa dicampur adukan dengan hati yang masih haus akan pujian orang lain. Nah, untuk itu Rasulullah SAW sangat menegaskan ikhlas dalam segala aspek kehidupan. Apalagi keterkaitan ikhlas dengan ibadah itu sama-sama penting di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebabnya mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat seseorang dari warna kulitnya, tidak membedakan si kaya dengan si miskin, si jelek dengan si cantik atau si tampan,
si bodoh dengan si pintar, karena Allah melihat seseorang itu dari hatinya. Selanjutnya yaitu tingkatan keikhlasan. Dalam kitab Syarah Arba'in, Imam Nawawi menerangkan bahwa tingkatan keikhlasan seorang hamba itu terbagi menjadi 3. Tingkatan yang pertama yaitu ibadah karena semata-mata kita takut akan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ini diibaratkan ibadatul abid, yaitu ibadahnya para budak, di mana budak menuruti semua perintah tuannya karena semata-mata takut akan siksaannya. Begitupun kita seorang hamba, kita melaksanakan ibadah, lalu kita takut jika kita meninggalkan ibadah tersebut, kita akan disiksa di api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu tingkatan yang kedua yaitu ibadah karena semata-mata ingin mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ibarat ibadah tujar atau ibadahnya para pedagang. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa para pedagang tentu akan mengharapkan timbal balik atau keuntungan yang ia peroleh dari perdagangannya. Begitupun pada hamba yang sudah ada di tingkatan ini, ketika kita melaksanakan sesuatu, kita mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu tingkatan ikhlas yang terakhir, tingkatan ikhlas yang paling tinggi yaitu ikhlas semata-mata beribadah karena takut dan mengungkapkan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas ini sangat-sangat sulit untuk kita lakukan. Mungkin itu sebabnya ikhlas pada tingkatan ini disebut dengan ibadatul akhyar atau ibadahnya orang-orang pilihan. Karena untuk manusia seperti kita tentu masih ingin mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, atau misalkan ibadah karena takut akan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sudah sangat jelas fungsinya ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, ikhlas dalam melakukan segala hal. Contoh misalkan terkecil, kita menemukan duri di jalan, lalu kita menyingkirkan duri tersebut karena kita berpikir bahwa jika ada yang melewatinya bisa saja orang terjatuh, orang terluka, atau misalkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Lalu kita menyingkirkan duri tersebut dengan hati ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, karena menolong orang lain, maka pahala akan datang kepada kita. Dan tentu manfaatnya sangat banyak dari ikhlas beribadah tersebut. Alhamdulillah, pembahasan sudah saya sampaikan kepada teman-teman. Maka kesimpulannya bahwa setiap amal perbuatan kita tentu harus diiringi dengan keikhlasan hati yang benar-benar hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian dari pembahasan saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.